Namanya Mas Amir, seorang penggali kubur baru yang biasa bertugas menggali kuburan yang terdapat di samping sekolah SMA. Dan siang ini, Mas Amir bersama temannya Mas Oyi sedang bersantai di posko di depan pintu makam dan di pinggir jalan raya. Dan siang ini, kebetulan keduanya sama-sama sedang tak ada kerjaan. Namun bukan berarti keduanya adalah pengangguran. Mas Amir sendiri memiliki pekerjaan sampingan jual beli burung. Sedangkan Mas Oyik memiliki warung jajanan dan gorengan yang dikelola istrinya sendiri. Keduanya pun menikmati kopi yang baru saja mereka beli di warung seberang. Dan ketika keduanya asik mengobrol, HP Mas Oyik berbunyi. Pak RT memberitahukan jika ada warga yang meninggal dan harus segera dimakamkan. Mir, persiapan, gali. Siapa yang meninggal lagi, Mas? Warga baru, samping rumah Pak RT. Yang mana? Yang Pak Gendut itu loh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal kemarin ketemu nyapa. Namanya umur gak ada yang tahu. Ya udah, ayo persiapan. Panjang kali lebarnya berapa, Mas? Ini bentar lagi saudaranya kesini. Kita siap-siap. Oke. Di dalam ruang kelas, di ruang kelas 10 IPA 2, bel berbunyi tanda siswa-siswi waktunya pulang sekolah. Dan semua siswa-siswi pun satu persatu meninggalkan kelas, namun tidak dengan Umar. Salah satu cowok populer di sekolahnya itu kini masih berada di kelas bersama dengan teman-temannya, terutama dengan kedua sahabatnya yaitu Rodin dan Rido. Ya, Umar sendiri belum pulang karena masih menunggu Umi, cewek yang ingin ia dekati. Umi sendiri adalah siswi 10 IPS 2 dan Umi sendiri masih membersihkan kelas karena besok adalah jadwal piketnya. Dan Umar berniat hari ini juga ia akan menyatakan perasaannya pada Umi. Dan Umar berharap semoga saja Umi menerimanya. Guys, aku panas dingin. Santai Mar, jangan gugup, ucap Rodin pada Umar. Iya bro, lo harus stay cool. Kalau aku ditolak gimana? Si Apip aja ditolak padahal cakep, tajir. Lah aku? Masih cakepan lo jauh. Lihat, aku keringet dingin nih. Apa aku batalin aja ya? Ya elah, lo cowok apa bukan sih? Pengecut lo. Sampai kapan lo mau mendem perasaan lo? Lo udah demen si Umi udah dari kelas 3 SMP, satu kelas. Sampai sekarang, satu SMA, tapi masih aja lo jadi pengagum rahasia. Ntar, tahu-tahu ada pawangnya aja, lo panik tuh. Betul, giliran dia udah digebet cowok lain, nyesek tuh. Gila guys, aku takut ditolak. Mau taruh di mana mukaku? Ya udah resiko, Bray. Yang penting tunjukkan kalau lo cowok sejati. Urusan ditolak kita pikir belakangan. Lagian lo ngapain sih takut ditolak? Lo punya tampang, banyak cewek yang mau sama lo. Hilang satu tumbuh sekebon. Din, si Umar bukan playboy macam lo. Gue jadi saksi kalau si Umar cinta mati sama tuh cewek. Dia kalau udah satu ya satu, wajar aja dia kayak gini. Ya tapi gak gitu juga ya, kayak si Umi aja cewek satu-satunya. Udah, kenapa kalian jadi ribut? Intinya, aku percaya diri. Aku ganteng, aku pinter, dan aku yakin aku diterima. Bagus, percaya diri, ucap Rodin menyemangati. Tapi kalau misal lo ditolak, tanya Rido yang membuat Umar sempat terdiam berpikir, lalu menatap kedua sahabatnya itu secara bergantian, menghembuskan nafas dan... Kalau memang aku ditolak sama Umi, mending aku... Kenapa? Mending aku sama cowok. Jir! Teriak Rodin dan Rido kompak yang membuat Umar ikut kaget. Coy, lo yang bener kalau ngomong. Samping kita kuburan, jangan macem-macem lo. Terserah, aku frustasi. Aku suka banget sama nih cewek. Pit, lihat Pit, ada yang mau meninggal kayaknya. Lihat, idola kita, teriak Ningsih, teman satu kelas Umar yang belum pulang saat melihat ke arah jendela kelas yang di samping makam, yang membuat baik Umar, Rodin, dan Rido jadi cengok, tak paham dengan sikap teman-teman cewek mereka. Mana-mana sih? Oh iya. Kalian pada ngapain sih? Ada orang meninggal, kok ekspresi kalian pada girang? Tanya Rido kepo. Kita girang bukan liatin orang meninggal yang mau datang. Kita liatin Mas Amir, tukang gali kubur ganteng, idaman cewek-cewek sekolah kita. Hah? Seketika Umar dan yang lain mengintip di balik jendela kelas. Pemandangan Mas Amir yang sedang menggali tanah dan baru saja membuka kaosnya itu menunjukkan tubuh yang six pack.
berotot dengan kulit sawo matang yang mengkilat di bawah sinar matahari, membuat para ciwi-ciwi terpana. Tak hanya ciwi-ciwi, ketiga sahabat itu sempat melongo melihat Mas Amir. Gila, baru kali ini gue lihat tukang gali kubur secakep ini. Emang bisa kerja nyangkul, bisa sesikpek itu? Gue aja nge-gym gak ngebentuk-ngebentuk, ucap Rodin heran. Lo kebanyakan makan seblak sih, masa playboy makan seblak, payah. Namanya juga nurutin cewek gue. Cewek makan seblak, gue ikut makan seblak, bucin. Cewek lo nyemplung sumur, lo ikut nyemplung. Ya enggak lah, gila aja. Emang lo jomblo? Ngatain gue, sini lo. Ya, di saat Rodin dan Rido berantem kejar-kejaran, Umar yang juga kepo itu masih memperhatikan Mas Amir dari jendela kelasnya. Dan saat Mas Amir mengusap keringatnya, mata keduanya tak sengaja bertemu. Lalu Mas Amir terlihat tersenyum. Namun Umar seketika bersembunyi di balik jendela. Entah kenapa jantungnya berdetak saat kepergok memperhatikannya. Sih, dia senyum. Manisnya. Iya ya. Semangat Mas Amir galinya, teriak Ningsih dari jendela. Sedangkan Umar diam-diam mengintip dari balik jendela tanpa menunjukkan wajahnya. Makasih dek, teriak Mas Amir dari makam yang terdengar di telinga Umar. Ya, ternyata tadi itu Mas Amir bukan tersenyum padanya, tapi pada Pipit dan Ningsih. Ya iyalah, tersenyum pada mereka berdua. Kalau tersenyum pada Umar justru bahaya, ucap Umar dalam batinnya. Mar, buruan! Target sudah keluar kelas, kejar, teriak Rodin memberi kode dan Umar pun berlari mengejar Umi. Umi, ya ada apa? Bisa ngomong bentar gak? Oh, ngomong aja, ada apa? Bisa gak kita ngobrol berdua aja? Oh, I see. Nih, gue tunggu di depan ya. Sis, teriak Umi saat temannya Siska yang seolah paham itu pergi meninggalkan keduanya, yang membuat Umi jadi bingung dan Umar jadi gugup. Duduk. Oh, iya. Ya, keduanya pun duduk di kursi taman di bawah pohon tepat di depan ruangan laboratorium. Ada apa, Mar? Aku suka kamu. Hah? Iya, aku sudah lama suka sejak kita sama-sama SMP. Kamu satu-satunya cewek spesial di hidupku dari dulu sampai saat ini. Dan harapanku besar sama kamu. Wih, bisa lancar gitu ngomongnya si Umar. Keren, gentle banget. Gak kayak tadi di kelas, kelemar, ucap Rido lirih saat mengintip di balik dinding laboratorium. Siapa dulu gurunya? Gue. Ampun suhu, jadi deg-degan. Gue gak mau bertele-tele. But sorry, gue gak bisa. Maaf ya. Kenapa? Lo udah punya cowok? Ya enggak sih. Tapi gue suka sama seseorang. Oh, oke. Ucap Umar merunduk kecewa. Lalu Umi menyentuh pundak Umar sembari tersenyum. Mar, lo cakep. Pasti banyak cewek kok yang lebih baik dari gue, yang mau sama lo. Umar hanya terdiam, tak menjawab ucapan Umi. Andai Umi tahu secantik apapun cewek yang pernah ia temui, tetap tak mampu melunturkan rasa cintanya pada Umi. Namun detik ini juga, Umi sendiri yang telah melunturkan cintanya. Luntur tak bersisa. Umar pun membalas tersenyum pada Umi, meski itu senyum pahitnya. Lalu Umi pun meninggalkan Umar sendiri. Mar, teriak Rido yang berlari menghampiri Umar, diikuti Rodin yang merangkulnya. Bro, ini bukan akhir segalanya. Gue bakal kenalin lo sama cewek yang lebih cakep, lebih seksi, bohai, montok, banyak. Cewek gak cuma satu bro, lo santai ya. Tahan nafas pelan-pelan. Sorry, gue gak tertarik lagi sama cewek secantik apapun itu. Bro, waduh Din, lo sih. Kok gue? Ya iyalah, coba kalau dari kemarin lo gak maksa dia buat nembak si Umi, pasti dia gak akan kayak gini. Kenapa jadi nyalain gue? Terus mau sampai kapan? Ntar kalau keduluan orang pakai nyesek. Sekarang aja udah nyesek, trauma.
Awas aja kalau sampai teman kita belok itu karena lo. Enak aja nyalain gue. Gak usah dipikir. Dia suka cowok itu gak serius. Namanya orang lagi kesel ngomongnya ngaco. Lagian apa enaknya sama cowok? Kalau dia mau belok kenapa gak dari dulu aja? Dan kalau dia emang belok pasti dia udah naksir salah satu di antara kita. Amit-amit, gue masih suka serabi anget. Ngomong doang tapi gak laku-laku. Ya emang gue gak jualan. Emang gue cowok apaan? Emangnya elo suka tipe-tipe sama cewek-cewek? Tapi buktinya banyak cewek yang terpesona kan sama gue. Di gerbang. Ya, di gerbang sekolah sendiri, motor Umar baru saja keluar untuk pulang. Namun jalanan terlihat macet. Itu karena ada iring-iringan pengantar jenazah yang berjalan menuju pemakaman, yang membuat Umar mau tak mau terpaksa mengikuti dari belakang secara perlahan-lahan. Ya, rumah Umar sendiri sejujurnya tak jauh dari sekolahnya dan baru pindah sejak masuk SMA. Rumah Umar sendiri ada di samping rumah Mas Oyik. Umar tinggal sendiri di rumahnya. Sejak 2 tahun yang lalu ditinggal ibunya bekerja di luar negeri kerja menjadi TKW. Sedangkan bapaknya sendiri sudah minggat meninggalkannya dan ibunya sejak Umar kecil dan tak tahu di mana keberadaannya sekarang. Hanya ada saudara jauh yang sesekali datang berkunjung ke rumahnya, itu pun jarang. Dan di makam sendiri, Mas Oyik dan Mas Amir kini bersiap dan berdiri di depan liang lahat, menunggu rombongan keranda jenazah memasuki pemakaman. Dan ketika keduanya melihat rombongan pembawa keranda hendak memasuki pemakaman, "Mar, tolong bilangin istriku, aku pulang telat ya. Ada orang meninggal, HP-ku mati," teriak Mas Oyi dan Umar mengangguk. Lalu lagi-lagi mata keduanya bertemu saat melihat Mas Amir keluar dari liang lahat dan ikut memperhatikannya. Namun Umar segera membuang muka dan menunjukkan ekspresi wajah yang seperti tak suka pada Mas Amir. Lalu motornya pun ngebut seolah menghindarinya. Ya, bagaimana tidak? Itu karena Umar sebal sekaligus insecure pada Mas Amir yang hanya seorang tukang gali kubur itu. Bagaimana Umar tak insecure pada Mas Amir? Itu karena tadi saat sebelum keluar gerbang, Umar sempat bertemu Siska, teman Umi, dan Umar yang sempat penasaran itu mencoba bertanya pada Siska. Dan betapa terkejutnya Umar ketika Umar mendengar jika siapa cowok keras Umi, yang ternyata dan tak lain adalah Mas Amir, cowok maco berotot yang cuma berprofesi sebagai tukang gali kubur itu. Bagaimana cowok seperti Mas Amir dapat merebut hati gadis yang ia cinta darinya? Mengapa harus Mas Amir? Apa kelebihannya? Apa stok cowok tampan di sekolah sudah punah sampai Umi tertarik pada Mas Amir yang bau tanah kuburan itu? Entahlah. Umar patah hati. Dan di makam sendiri, setelah selesai proses pemakaman, Mas Amir dan Mas Oyi pun hendak segera pulang ke rumahnya. Namun Mas Amir masih santai merokok dan belum ingin pulang, menunggu sampai keluarga terakhir pulang. "Mas Oyi, oh iya sampai lupa. Tadi tuh siapa? Mas kenal sama anak sekolah tadi itu?" "Oh, si Umar. Ya gimana gak kenal, dia tetangga baru sebelah rumah." "Yang mana?" "Yang di rumahnya Mbak Sum, kan udah dijual toh, dibeli sama ibunya Umar. Tapi ibunya kerja di luar negeri, dia tinggal sendirian, kadang kasihan sih." "Oh, gitu." "Iya, kamu sih gak pernah main ke rumah lagi. Makanya main ke rumah, udah sebulan lebih kamu gak main. Istri aja gak punya, diem di rumah terus ngapain?" "Gampang deh mas, ntar malam aku main ke sana malam mingguan. Sekaligus mau nganterin burung, ada yang laku burungku." "Siapa yang beli?" "Si Ucil." "Oh gitu. Ya udah, ntar tak tunggu ya. Habis Isya aja selesai tahlil." "Iya mas, aku duluan ya." "Iya." Ya, setelah Mas Oyik pulang, tak lama kemudian keluarga dan kerabat duka menyusul pulang. Dan hanya ada Mas Amir dengan gundukan tanah yang masih basah dengan bunga-bunga harum yang bertaburan. Dan karena merasa sudah gerah dan kotor, Mas Amir pun berniat pulang. Namun sebelum langkah kakinya melangkah, ada langkah kaki yang baru saja masuk ke makam. Kaki gadis cantik yang diam-diam selama ini menyukainya. Siapa lagi kalau bukan Umi, cewek SMA yang selalu datang ke makam setiap hari Sabtu. Ya, sepulang sekolah Umi langsung buru-buru ke toko bunga lalu langsung ke makam untuk menengok almarhum bapaknya. Umi selalu datang setiap Sabtu karena bapaknya meninggal tepat saat hari Sabtu.
dan juga dimakamkan hari itu juga. Dan di pemakaman bapaknya itulah pertama kali keduanya bertemu hingga setiap Sabtu Umi datang sehingga Amir sampai hafal dan berkenalan dengannya. Dek, Mas, mau nyekar ya? Iya Mas. Maaf, hari ini belum sempat membersihkan makam bapakmu. Karena yang bagian belakang besok Mas beresin di sana. Sama Mas Oyi sekalian ngerapiin rumputnya. Soalnya sekarang baru aja ada orang meninggal, jadi gak sempet. Oh, gak apa-apa Mas. Lagian makam bapak masih bersih dan rapi. Hanya saja mungkin lusa kalau ada saudara saya dari luar kota mau datang nyekar, nanti saya bilangin sama Mas ya. Oh gitu? Atau gini aja, simpen aja nomor HP saya Dik. Nanti bilang aja kalau ada saudaranya mau datang. Seketika Umi langsung senang saat Mas Amir meminta nomornya. Itu karena selama ini Umi gengsi sebagai cewek memintanya. Umi pun menyerahkan HP-nya dan Mas Amir pun mengetikkan nomornya. Maaf, kotor tangan saya. Gak apa-apa Mas. Ya udah, saya duluan ya. Soalnya badan kotor semua. Habis gali. Apa mau tak temenin dulu? Enggak Mas, Mas pulang aja, makasih. Ya sudah. Di rumah Umar. Malam hari ini di rumah Umar sendiri, Umar baru saja selesai menyelesaikan sholat Isya. Dan setelah itu, sebagai anak yang rajin dan cukup pandai, Umar mengerjakan tugas sembari menunggu tukang bakso lewat. Dan ketika Umar sedang sibuk mengerjakan tugas, HP-nya berbunyi. Si Rodin menelpon. Gimana? Lo ngapain? Ngerjain kimia? Ya elah, sok kerajinan lo. Ini malam minggu coy. Mending lo ikut gue nongkrong, ngecengin cewek-cewek. Biar gak frustasi, patah hati ditolak Umi. Sorry, gue lagi males. Gua asik loh, yaudah deh. Ya, baru saja menutup telepon Rodin, Rido gantian nelpon. Ya doh, lo ngapain? Gak ada, di rumah aja, sini main. Tadinya gue mau ke sana, tapi adik gue minta antar belanja. Soalnya besok Minggu ada saudara mau datang. Oh, it's okay. Lo gak apa-apa kan? Lo gak patah hati kan? Dan jangan ada kepikiran mengakhiri hidup ya, hanya gara-gara cinta. Mengakhiri sih enggak, cuma kayak mati aja rasanya. Sabar ya, pasti lo akan dapat seseorang yang juga sayang sama lo. Thanks doh. Ya udah, kalau gitu lanjut. Ya, Umar pun kembali mengerjakan tugas sembari mendengarkan musik. Hingga tak terasa sudah hampir 1 jam berlalu. Namun tukang bakso langganannya tak kunjung datang. Mungkin karena hujan gerimis. Umar yang baru saja selesai mengerjakan tugas dan merasa perut keroncongan itu berniat nongkrong di warung Mas Oyi saja. Sembari membeli mie kuah dan jajanan di Mas Oyi. Ya, Umar pun membereskan buku-bukunya. Lalu ke rumah Mas Oyi yang tepat berada di samping rumahnya. Mas Oyi sendiri terlihat sedang sibuk membantu istrinya melayani orang-orang yang sedang nongkrong di warungnya dan juga dibungkus. Mas, Mar, gak keluar malam minggu. Lagi males mas, hujan, pengen mie kuah aja. Oh boleh, rasa apa? Ada rasa apa? Ada kari, soto. Soto deh mas, pakai telur tapi 2 ya mas seperti biasa. Dikasih rawit hijau. Siap. Ada gorengan apa mas? Ada bakwan, pisang goreng, telo, pohong. Pisang goreng 4 ya, minumnya teh hangat. Tapi rame amat. Iya, namanya malam minggu. Ya udah, aku duduk di depan rumahku sendiri aja. Ya udah, habis ini tak antar ya. Oke, Mas. Ya, Umar pun duduk di kursi teras rumahnya sendiri, sembari menikmati hujan yang semakin deras. Namun jalanan rame anak muda, mudi lalu lalang terutama ke warung Mas Oyi. Sembari membalas pesan Rodin yang mengirimkan foto-foto dan kontak-kontak cewek padanya. Umar hanya bisa menghela nafas. Jujur, Umar bersyukur memiliki teman yang peduli padanya. Namun untuk saat ini Umar tak ada keinginan untuk mencari cewek dulu. Umar masih kecewa di dalam hatinya. Mar, nih minyak sama teh angetnya. Bentar ya, pisang gorengnya masih digoreng sama istriku. Iya mas. Ya, Mas Oyi pun kembali ke warungnya. Dan ketika Mas Oyi kembali ke warungnya, dan baru saja Umar hendak menyentuh mangkok minyak, tiba-tiba saja sebuah motor berhenti dan terparkir tepat di depan rumah Umar.
Umar pun terkejut ketika melihat siapa yang datang dan juga sempat menatapnya itu. Lalu cowok itu tersenyum sebentar menyapa Umar lalu kembali berjalan ke warung Mas Oyi. Ya, siapa lagi kalau bukan Mas Amir, penggali kubur berwajah manis dan bertubuh maco idola siswi-siswi di sekolahnya. Mas, mie goreng 1, pakai telur. Kopi susu 1. Ucap Amir pada Mas Oyi sembari mencomot pisang goreng panas. Ya, tunggu sebentar. Sayang, buatin mie goreng buat Amir. Ya. Gimana Mir? Udah diantar burungnya? Laku berapa? Mayan Mas, laku 300. Rame banget Mas. Ya biasa malam minggu. Di dalam rumah juga rame. Kamu duduk di rumah Umar aja ya. Dia juga lagi makan mie tuh. Apa gak apa-apa? Gak apa-apa. Ntar aku yang bilang. Sekalian, ini bawain pisang gorengnya, belum tak anter. Oh, iya Mas. Nah, ini mie gorengnya Mir. Ini kopi susu 1. Ini sekalian nitip pisang gorengnya Umar ya. Ucap istri Mas Oyi. Makasih Mbak. Mas, tak kesana dulu ya. Ya. Sana aja, ntar aku kesana. Ini masih rame. Iya Mas. Ya, Amir pun membawa 2 piring mie goreng dan piring pisang goreng, juga teh hangat, lalu kemudian berjalan menghampiri Umar di teras depan rumahnya. Seketika Umar yang sedang menikmati mie kuah itu langsung melongo. Hei, boleh numpang makan di sini? Soalnya di warung rame. Oh, boleh Mas. Silakan. Ini pisang goreng kamu. Oh, iya, makasih. Gak apa-apa kan? Aku naruh motor di depan rumahmu, soalnya di warung full. Gak apa-apa Mas, apa mau dimasukin aja? Hujan? Udah kehujanan kok, gak apa-apa, udah biasa. Biarin aja motornya kehujanan, yang penting orangnya gak kehujanan. Umar pun tersenyum. Entah kenapa ia tak menampakkan wajah kesalnya seperti sebelumnya. Dan entah kenapa keduanya sama-sama canggung. Terutama Amir yang gak tahu kenapa jadi gugup pada anak SMA ini. Amir juga gak tahu kenapa setelah melihat wajahnya mengintip di jendela tadi siang. Amir merasa senang melihatnya dan ingin kenalan. Aneh, baru kali ini Amir jadi sepenasaran ini pada seseorang yang hanya sekedar anak SMA. Apalagi setelah Amir bisa bertatap mata seperti sekarang. Entah kenapa wajah anak ini sungguh menarik hati. Padahal jelas-jelas anak ini laki-laki. Atau jangan-jangan Amir menyukai laki-laki. Ah, tidak mungkin. Amir pernah punya cewek. Meskipun akhirnya Amir ditinggal menikah. Bahkan Amir masih suka melihat cewek cantik kok. Ya, meskipun belum ada cewek yang menarik di hatinya. Namun begitu melihat anak yang di depannya saat ini, Amir begitu tertarik. Dan entah kenapa ada rasa senang yang berlebihan ketika ada di dekatnya. Enggak, ini perasaan yang salah. Ini gak seharusnya ia rasakan. Ini jelas-jelas menyimpang. Amir harus menampis perasaan tidak wajarnya itu. Dan lebih baik berteman sewajarnya saja. Mas, pisang gorengnya, ucap Umar mencoba mengawali pembicaraan di antara keduanya. Oh, iya, makasih Mar. Sudah, tadi nyomot di warung. Mas tahu namaku? Oh, iya, tadi kan sama Mas Oyik suruh bawain sekalian punya kamu. Sekalian punya Umar katanya. Oh, gitu. Iya, oh iya, kita belum kenalan. Mas Amir kan? Loh, kok tahu? Kan belum kenalan. Siapa sih yang gak kenal Mas? Penggali kubur ganteng, idaman cewek-cewek di sekolah. Hah? Jadi malu. Kenapa malu Mas? Harusnya bangga dong banyak disukai cewek-cewek. Apa yang dibanggain? Cuma penggali kubur aja. Bau tanah kuburan, mana ada yang mau Mar? Kalau ada? Gak ada. Kalau ada? Kalau ada ya alhamdulillah. Kamu tinggal sama siapa Mar? Sendiri Mas. Ya, Umar pun menceritakan keadaannya saat ini. Begitu juga Mas Amir. Keduanya saling berbagi cerita. Entah kenapa keduanya cepat akrab dan cepat nyambung. Sehingga obrolan keduanya asik sekalipun hujan semakin deras. Namun itu tak terasa. Ternyata Umar asik juga. Ternyata kamu asik juga ya. Tadinya Mas pikir kamu sombong. Kenapa gitu? Tadi siang waktu Mas pertama kali lihat kamu ngintip di jendela kelas, Mas senyum sama kamu. Mas nyapa,
tapi kamu bersembunyi. Terus pas tadi kamu pulang, kamu jutek banget kelihatannya. Dek. Oh, itu aku sakit perut mas, gak nahan, soalnya macet. Oh, ngomong-ngomong, kenapa malam minggu sendiri mas? Kok gak ngapel? Gak punya cewek. Kamu? Sama mas. Masa? Cowok secakep kamu gak punya cewek? Anak SMP aja sekarang udah berani pacaran. Gak ada yang mau mas. Ah, gak percaya. Kamunya pilih-pilih kali. Iya mas, aku sedikit pemilih. Dan aku tahu mana pilihanku. Ucap Umar tersenyum dan menatap Amir tajam. Dan entah kenapa, melihat tatapan senyuman Umar kepadanya itu membuat Amir jadi semakin deg-degan. Pasti orang itu merasa beruntung. Karena dari banyaknya pilihan, orang itulah yang terpilih. Ucap Mas Amir membalas tatapan Umar. Dan kini Umar yang gantian gugup hingga kesulitan menelan pisang gorengnya hingga kemudian. Mir, Mar, teriak Mas Oyi yang membubarkan suasana. Ketiganya pun ngobrol bersama. Dan di sela-sela obrolan mereka, keduanya suka curi-curi pandang. Dan Umar juga sama, merasakan perasaan yang sama setiap melihat Mas Amir. Senyumnya, tawanya, suaranya sungguh sangat menenteramkan jiwa saja. Umar jadi berpikir yang tidak-tidak. Apakah benar jatuh cinta pada sesama lelaki itu ada? Tapi ini benar-benar nyata. Rasa nyut-nyutan yang ada di dalam hatinya sama seperti yang ia rasakan pada Umi, bahkan lebih berdenyut kencang. Apalagi ketika melihat kemeja ketat yang Mas Amir kenakan saat ini, seolah menekan otot lengan dan dadanya yang menonjol itu. Sungguh sangat menggoda. Ini mustahil dan tak dapat dipercaya. Bagaimana Umar yang sebelumnya merasa tak pernah tertarik pada laki-laki, bahkan tak pernah terfikir sekalipun itu, bisa seketika berubah saat bertemu Mas Amir. Mir, hujannya deras, nginep aja di rumah, gak usah pulang. Gak enak sama istrimu mas? Ya bukan sama aku, sama anak-anak itu loh, ada Paijo, Parmin. Gampang mas, semoga aja nanti reda. Reda apa? Lihat, tambah deras. Ya udah, aku tak bantu istriku dulu ya, kalian ngobrol dah. Mas, berapa? Semua, sekalian sama punya Umar. Mas, gak usah, aku bayar sendiri aja. Gak apa-apa, cuma ini aja. Semuanya 25 aja. Ini mas. Ini tak bawa ya mangkoknya? Iya mas. Ya, Mas Oyi pun kembali ke warungnya membantu istrinya, meninggalkan Amir dan Umar yang kini canggung. Mas, makasih ya. Sama-sama. Udah malam Mar. Kamu gak istirahat, tidur, besok sekolah. Kan besok minggu mas. Oh iya, lupa. Paling besok ada ekskul aja. Oh gitu. Ya udah kalau gitu, mas pulang dulu ya. Masih deres mas. Gimana kalau mas nginep sini aja? Hah? Iya. Kan aku sendiri. Biasanya juga teman-temanku si Rodin dan Rido suka nginep sini. Cuma malam ini mereka lagi malam mingguan sibuk sendiri-sendiri. Gak enak, baru kenal udah nginep. Enak-enak aja mas. Meski baru kenal, tapi mas kan bukan orang asing. Mas masih teman Mas Oyi. Gak mungkin kan mas bakal nyuri di rumahku? Ya enggak lah. Tapi kenapa kamu begitu percaya dengan orang yang baru saja kamu kenal? Bagaimana kalau mas benar-benar berniat nyuri di rumahmu? Curi saja. Rumahku rumah sederhana. Aku bukan anak orang kaya. Dan tak ada barang berharga di rumahku. Ada? Dan bagaimana jika mas mencuri barang berharga itu dari kamu? Apa itu? Hatimu. Hah? Mas bercanda. Mas lagi latihan ngegombal. Karena mas baru dapat kenalan nomor HP cewek cantik. Teman sekolahmu. Yang mas kenal setiap dia ziarah. Ya, seketika perasaan senang itu langsung lenyap dan berganti kecewa. Enggak, Umar harus tenang, meski Umar tahu semua. Santai mas. Aku ngerti kok, lagi pula mana mungkin mas ngegombalin sama laki-laki. Dan aku tahu siapa cewek itu. Umi kan? Kok tahu? Kamu kenal? Cantik ya? Bukan kenal aja.
Baru tadi siang aku ditolaknya. Hah? Kamu ditolak? Cowok secakep kamu ditolak, Mar? Hah, bukan aku aja kali, Mas. Banyak selain aku yang ditolak dia. Dan Mas tahu alasan dia nolak aku karena apa? Karena apa? Karena dia naksir Mas Amir. Hah? Iya. Kenapa kaget? Harusnya Mas seneng dong. Bukannya tadi Mas sudah latihan ngegombal. Itu artinya Mas juga suka sama dia kan? Siapa yang gak suka sama Umi? Tapi Mas gak percaya kalau Umi suka sama Mas. Masa gadis muda, cantik, kaya, suka diantar jemput pakai mobil, suka sama cowok bau tanah kuburan kayak Mas. Mas juga tahu diri, Mar. Dia lebih cocok sama kamu. Sama-sama masih muda. Kalau dia maunya sama Mas, gimana? Waduh, repot juga ya. Udah gak usah dibahas. Hal yang gak masuk akal. Mar, Mas boleh numpang pipis gak? Dingin-dingin gini jadi kebelet pipis. Oh, silakan Mas. Sebelah sini. Lurus aja, belok kiri. Ya, Amir pun ke kamar mandi. Sedangkan Umar menyiapkan tempat tidurnya. Dan tak lama kemudian, Amir mencarinya. Mar, di sini Mas, di kamar. Set. Oh, di sini toh. Ini kamar kamu. Iya Mas, masuk. Permisi ya. Iya Mas. Rapi juga kamar cowok. Sama kayak Mas. Kamu rapian ya anaknya. Pas ada Mas aja aku rapiin. Biasanya juga berantakan. Apalagi kalau ada teman-temanku. Kita istirahat di sini ya. Di sini? Iya. Tidur berdua? Iya. Kenapa? Kan sama-sama laki-laki. Oh, iya, gak apa-apa. Kirain tidur di ruang tamu, gelar tikar sama-sama. Santai aja Mas. Bruk. Ucap Umar merebahkan tubuhnya di ranjang. Lalu Mas Amir menyusul di sampingnya. Permisi ya Mar. Hah, permisi mulu Mas. Mas orangnya sopan banget ya. Udah ganteng, badannya keren, attitude-nya bagus. Pantas jadi idola cewek-cewek di sekolah. Ya masa kita kalau bertamu di rumah orang asalnya lonong. Yang gak sopan toh. Ucap Amir, dan entah kenapa keduanya saling menatap dan saling melempar senyum. Kenapa Mas? Mas baru kenal sama kamu. Tapi kenapa Mas ngerasa seperti kenal lama ya sama kamu? Mas merasa nyaman sama kamu? Sama Mas. Gak tahu kenapa. Sejak siang tadi Mas lihat kamu di jendela kelasmu, Mas pengen kenal kamu. Sekarang udah kenal kan? Iya. Mas seneng. Maksud Mas, Mar, kamu mau apa? Tanya Mas Amir panik saat Umar mendekatkan wajahnya. Apalagi ketika mata Umar menatap bibir Mas Amir. Apalagi aku Mas. Sama Mas. Aku juga senang dan bangga malam ini bisa tidur berdua sama idola cewek-cewek sekolah. Sekaligus cowok yang bikin insecure teman-teman cowokku di sekolah. Dan aku gak akan nyanyain kesempatan ini. Mar. Ya, Mas Amir terdiam antara menikmati dan juga bertanya-tanya dalam hati. Ada rasa bergairah, namun bercampur rasa bersalah. Oh Tuhan, tapi mengapa bibir anak laki-laki ini begitu hangat dan nikmat? Jantung Amir berdetak kencang, sekencang di bawah sana yang makin mengeras. Ingin sekali Amir menelentangkan Umar. Amir pun mendorong Umar. Mas, kenapa? Tanya Umar saat Mas Amir menutup mulut Umar ketika bibir Umar hendak meraih bibir Mas Amir. Maaf, kita sudah melakukan hal yang menyimpang dan tidak pantas, yang seharusnya tidak boleh kita lakukan. Tapi Mas menikmatinya kan? Maaf Mar, Umar suka sama Mas Amir. Ucap Umar yang membuat Mas Amir terkejut. Maaf Mar, Mas masih normal. Umar terdiam beberapa saat, lalu menghela nafas besar.
Baiklah, maaf kalau Umar udah lancang. Lupakan, anggap ini tidak pernah terjadi. Sekali lagi Umar minta maaf. Umar menyesal. Tidurlah Mas. Mar, kamu gak marah kan sama Mas? Enggak Mas, aku cuma menyesali sikapku yang ceroboh. Maaf. Ya, keduanya pun sama-sama terdiam. Umar pun tidur dengan posisi membelakangi Mas Amir, dan keduanya pun tidur dengan perasaan yang tidak nyaman. Hari Senin keesokan harinya. Ya, bel menunjukkan waktu pulang sekolah. Namun siang ini Umar tak langsung pulang. Itu karena setelah ini ada undangan pertandingan sepak bola persahabatan melawan SMA tetangga. Dan saat ini Umar berada di parkiran bersama teman-teman klubnya hendak berangkat ke sekolah tetangga. Bro, lo jadi tanding sama anak-anak bola? Tanya Rodin menghampiri. Jadi, ya udah, gue duluan ya. Mar, ya doh, gimana? Gak ada, cuma barusan di jendela ada yang nyariin lo. Siapa? Mas Amir. Hah? Teriak Umar terkejut. Itu karena sejak pagi setelah kejadian malam itu Umar enggan lagi berteman dengan Mas Amir. Bukan kenapa, selain kecewa dengan penolakan Mas Amir, Umar juga malu dengan kelakuannya sendiri. Mar, lo ada apa sama Mas Amir? Lo habis ngelabrak dia ya gara-gara gak terima si Umi suka dia? Enggak lah, ngapain? Aku gak peduli sama mereka. Dah jangan bahas dia, males. Aku jalan dulu ya. Mar, kenapa tuh anak? Di makam sendiri Mas Amir sedang santai dan nongkrong seperti biasa dengan Mas Oyi di posko di depan makam. Mas Oyi sendiri sembari memancing ikan yang ada di sungai kecil di pinggir makam. Dan saat menyeruput kopi, sebuah mobil berhenti di depan posko. Umi keluar dari mobilnya, menghampiri Mas Amir. Mi, makam Bapak sudah Mas bersihkan. Oh, makasih Mas. Ini sekalian Umi cuma mau kasih kue buat Mas Amir. Wah, repot-repot. Enggak kok Mas. Dan ketika Mas Amir menerima kue dari Umi, Mas Amir tak sengaja melihat Umar keluar dari gerbang. Dan begitu motor Umar melewati keduanya, Mar, seketika Mas Amir kecewa ketika melihat Umar cuek dan terus melajukan motornya. Entah kenapa Umar terlihat seperti menghindarinya. Mas Amir juga berkali-kali chat tapi Umar tak membalasnya. Sepertinya Umar benar-benar kecewa dengan penolakannya malam itu. Mas, oh iya, Mas kenal sama Umar? Oh, kan rumahnya dekat Mas Oyi. Oh gitu. Tapi kenapa dia gak nolak ya? Mungkin gak dengar, sepertinya dia buru-buru mau tanding bola. Oh, ya udah, makasih ya kuenya. Sama-sama, kalau gitu aku pulang dulu ya. Ya, makasih banyak. Ya, Umi pun pergi. Amir seketika mengingat kata-kata Umar jika Umi menyukainya. Cie, berat Mir, berat. Berat Mas. Cantik sih Mas, masih muda. Siapa yang gak mau? Tapi berat Mas. Orang tuanya gak bakal sudi. Lah terus gimana Mir? Enggak Mas, gak berani aku Mas. Terus kamu sampai kapan sendiri terus? Ya, Amir tak menjawab. Entah kenapa pikirannya malah mikirin Umar. Jujur, Amir sempat ragu pada perasaannya yang salah itu. Tapi mengapa? Ia tak suka melihat sikap Umar yang acuh padanya. Amir harus jujur pada dirinya sendiri dan pada Umar. 2 hari kemudian, ya, sudah 2 hari ini Mas Amir kesulitan menemui Umar, baik ketika di sekolahnya maupun ketika di rumahnya. Seperti malam ini ketika Amir di warung Mas Oyik, berharap bertemu Umar. Mas, Umar kemana? Kok rumahnya gelap? Nginep di rumahnya Rodin, kalau semalam di rumahnya Rido. Oh, gitu. Emang ada apa toh? Kalau ada perlu ya telepon aja, kan punya nomornya. Gak apa-apa Mas, ucap Amir mencoba menutupinya dari Mas Oyi. Ya, setelah membeli gorengan, Amir pun kembali ke rumahnya. 1 minggu kemudian, 1 minggu sudah, Mas Amir tak pernah lagi melihat wajah Umar. Entah mengapa, semakin hari Mas Amir semakin dibuat gelisah saja. Rasanya cemas bercampur rindu. Ini sudah akut. Rasa yang ada di dalam hatinya bukan main-main lagi.
Ini memang salah, ini memang menyimpang. Tapi Umarlah yang ia inginkan saat ini. Anak SMA tampan yang kini menghilang begitu saja tanpa kabar. Ini begitu sangat menyiksa. Ingin sekali Mas Amir meluapkan isi hatinya pada Umar. Tapi bagaimana caranya untuk bisa bertemu Umar? Umar saja menghindarinya. Ya, Amir pun memberi makan burungnya seperti biasa. Dan saat ia sedang sibuk memberi makan burungnya, HP-nya berbunyi. Mas Oyik menelponnya. Mir, kamu di mana? Ada di rumah, Mas. Ada apa? Mir, jangan kaget. Kaget kenapa, Mas? Barusan aku dapat telepon dari Pak RT. Umar meninggal. Apa? Gak mungkin, Mas. Gak mungkin gimana? Dia tenggelam saat arung jeram. Hari ini juga akan dimakamkan. Ayo kita gali. Jenazahnya masih di rumah duka, di rumah pamannya. Rasanya hancur berkeping-keping mendengar kabar kepergian Umar secara mendadak dan tiba-tiba itu. Umar memang tak ada yang tahu, seperti hati juga tidak ada yang tahu. Ya, Umar pun dengan membawa motornya berangkat ke makam. Dan sampai sana sudah ada Mas Oyi yang sedang teleponan dengan Ridho yang menceritakan kronologi kejadian bagaimana Umar bisa celaka. Rasanya air mata Amir tak sengaja menetes ke tanah, tangannya tak kuat mencangkul. Amir menyesal karena telah mengecewakan Umar. Amir menyesal kenapa tak sedari awal jujur saja padanya tentang perasaannya itu. Dan sekarang baru saja ia ingin jujur mengutarakan isi hatinya, tapi Umar justru pergi selamanya. Terlambat. Mas Oyi yang melihat Amir tak biasa itu jadi ikut terenyuh dan sedih. Mir, aku tahu apa yang kamu rasakan. Apalagi kalian baru kenal dan sempat menginap di rumahnya lagi. Aku pun juga sama sedih. Kasian, apalagi ibunya gak bisa pulang. Aku gak bisa bayangin perasaan ibunya yang jadi TKW mendengar anaknya pergi dan gak bisa mengantar ke peristirahatan yang terakhir. Aku jadi ingat tiap hari dia makan di warungku. Selama aku jadi penggali kubur, baru kali ini aku gak kuat, Mas. Tangan, kakiku lemes, Mas. Baru kali ini aku merasa kehilangan yang luar biasa. Aku memang baru mengenalnya, Mas. Tapi aku merasa nyaman dengannya, Mas. Umar anak yang baik, ramah, sopan dan pintar. Tapi balik lagi, umur gak ada yang tahu. Kita hanya bisa mendoakan, Mir. Beberapa jam berselang, iring-iringan mobil jenazah diikuti sepeda motor, juga beberapa anak-anak SMA dan guru serta wali murid masuk ke area pemakaman. Tangis pecah saat jenazah Umar dikeluarkan dari mobil jenazah. Tampak beberapa keluarga Umar yang ada di sana. Juga terlihat Rodin yang sedang menenangkan Ridho, yang sedari tadi tak henti-hentinya menangisi kepergian sahabatnya dan terus menyalahkan dirinya sendiri. Sedangkan Mas Amir, rasanya air matanya sudah kering, tubuhnya lemas, jantungnya berdetak melihat detik-detik wajah Umar. Dan set, ya, akhirnya Mas Amir dapat melihat wajah tampan Umar untuk yang terakhir kalinya. Wajah itu masih tampan, meski kini menguning pucat, seperti sedang tertidur nyenyak. Hanya saja ia sudah tak bernafas lagi. Mas Amir mengusap air matanya yang kering, lalu dengan ikhlas mencoba turun dibantu dengan yang lain membantu menurunkan Umar ke liang lahat. Mas Amir pun membatin dalam hati. Mar, Mas gak nyangka kamu pergi secepat ini. Padahal Mas mau jujur kalau Mas suka sama kamu. Tapi pertemuan kita rupanya cukup singkat. Terima kasih, Mar, untuk pertemuan yang indah ini. Ini adalah terakhir kalinya Mas menyentuhmu. Ini adalah terakhir kalinya Mas menatap wajah tampanmu. Tapi Mas akan janji, Mas akan selalu merawat makammu dan Mas akan selalu berdoa dan juga temani kamu setiap hari. Pergilah dengan tenang, Umarku yang tampan. Mas ikhlas. Jenazah Umar pun diletakkan pada liang lahat. Tali kafan pun dilepas dan sudah ditutup dengan kayu penutup. Dan begitu jenazah hendak diazankan, Astagfirullah, mayat hidup.
Teriak semua yang kaget, lalu semua ketakutan dan kabur, termasuk saudara dari ibunya sendiri. Bahkan Rodin, Rido juga semua murid-murid sekolah kabur, terbirit-birit ketakutan. Termasuk Mas Oyi yang lari terakhir, namun masih bertahan di pinggir jalan dan tak berani masuk ke makam, kecuali Mas Amir yang masih bertahan di liang lahat, sembari mematung terdiam ketika melihat kain kafan itu bergerak. Hingga kemudian Umar menoleh, lalu terbatuk dan menatap Mas Amir yang melongo di depannya. Mas Amir, Umar, kamu? Mas, bantu lepasin tali pocongku. Ini aku, Mas. Aku belum mati. Alhamdulillah, Umar. Seketika Mas Amir tanpa takut dan ragu memeluk tubuhnya. Sedangkan di luar makam sendiri, Mas Oyi juga yang lain masih mengintip dari pintu masuk makam. Waduh, Amir gak kelihatan. Jangan-jangan, Pak, bantu saya ke sana lihat Amir, Pak. Saya orangnya penakut, takut di bawah. Mas aja yang biasa jaga makam, masa takut? Ya sama, Pak. Aduh, gimana ini? Saya merinding. Sama, kita tunggu aja di sini. Ya, masih di dalam liang lahat. Umar tak menyangka jika dia masih bisa hidup. Apalagi ketika melihat Mas Amir yang menangis memeluknya erat, sembari mengecupi pipinya yang aroma kembang 7 rupa itu. Kenapa Mas bertahan? Kenapa gak kabur seperti yang lain? Mas gak takut sama aku? Mas takut kalau Mas kehilangan kamu. Seketika Umar terkejut saat Mas Amir mendaratkan bibirnya. Bibir yang tadinya pucat itu kini kembali merona. Dan entah bagaimana caranya tali kafan itu satu persatu terbuka, menunjukkan tubuh putih mulus namun padat yang memancing gairah asmara di dalam liang lahat. Ya, entah apa yang dilakukan keduanya. Yang jelas mata Mas Oyik melihat sebuah kain kafan terbang, terlempar ke gundukan galian tanah yang membuat Mas Oyi semakin merinding dan dibuat tak berani masuk. Pikiran mereka kemana-mana, bahkan sebagian ada yang pulang. Rumor seram jenazah bangun tersebar, jalan tiba-tiba sepi dan sunyi. Namun jika dari dekat terdengar suara rintihan 2 orang laki-laki. Oh, Mas, akhirnya aku bisa mendapatkan idola cewek-cewek sekolah. Sakit, punya Mas lebih gede dariku. Ternyata, apa iya harus jadi mayat dulu supaya bisa merasakan batang gede Mas ini? Jangan ngomong seperti itu. Mas sedih, tapi Mas sekarang senangnya bukan main. Nyari Mas. Maaf, enak sekali Mar, padahal kamu laki-laki. Maaf ya, kali ini Mas bikin kamu sakit. Gak apa-apa Mas, asal Mas mau sama aku rela. Mas sayang sama kamu Mar. Mas mau kamu jadi pacar Mas. Kamu jangan tinggalin Mas ya. Iya Mas. Begini rasanya bercinta dengan laki-laki. Gimana Mar? Mantap Mas. Tapi aku takut ketahuan orang-orang Mas. Gak akan ada yang berani kesini. Iya Mas, cuma kamu yang berani. Aku bangga sama kamu Mas. Kamu punya hati yang tulus. Mas gak tahan Mar. Enak banget lubang kamu Mar. Mas keluarin ya Mar. Sebenarnya masih enak, tapi Mas gak tega sama kamu, takut lemes. Iya Mas, keluarin. Ya, rasa nyeri bercampur nikmat dan bahagia yang Umar rasakan membuat tangan Umar mencakar-cakar tanah sampai tanah itu sedikit demi sedikit longsor. Amir tak tahan lagi hingga kemudian Mas Amir menahan tubuh Umar dan aku lemas Mas, gak kuat jalan, haus. Sabar ya. Keduanya sama-sama ambruk, terletak di liang lahat. Keduanya sama-sama tersenyum. Mas sayang sama kamu. Mas gak bisa bohongi diri Mas. Umar juga suka sama Mas. Keduanya berpelukan dan di luar makam sendiri, Mas Oyi masih dengan warga yang lain terkejut ketika melihat kain kafan tadi bergeser sendiri dan masuk ke makam kembali.
Lalu tak lama kemudian terlihat Amir naik sembari mengangkat pocong Umar dan meletakkannya di gundukan tanah. Pocong itu dapat bergerak dan menoleh yang membuat semua panik, bahkan sebagian hendak kabur. Namun Mas Oyi, Rodin dan Rido juga keluarga Umar melongo ketika Mas Amir menggendong tubuh Umar dan membawanya keluar makam menemui semuanya. Mas, jangan takut. Umar masih hidup, teriak Mas Amir sembari menatap Umar yang menatapnya. Bro, tega kalian ya, teriak Umar pada kedua sahabatnya yang membuat Rodin dan Rido yang tadinya takut tak percaya kini berani mendekat. Paman, aku masih hidup. Alhamdulillah, kok ajaiban, Paman akan telepon ibumu. Bro, lo gak jadi mati? Lo bukan setan kan? Buset, gue ditampar. Rasain lo, Din. Mar, lo jangan kayak gini lagi ya. Gue nyesek. Sep, ketiganya pun berpelukan. Pelukannya ntar dulu ya. Umar haus. Biarkan Umar rehat dulu. Paman, biar saya yang gendong Umar. Sep, lagi-lagi Umar merasa nyaman di gendongan Mas Amir. Dan sebelum Mas Amir membawanya pulang, Umar sempat berbisik. Mas, besok-besok main di sana ya. Pasti sensasinya ngeri-ngeri sedap. Tunjuk Umar pada rumah keranda yang ada di dalam makam. Mas akan hajar kamu sampai puas, tapi nunggu kamu sembuh dulu.